telinga mereka. Tak pernah mereka sangka akan secepat ini tiba di gerbang dusun untuk merampok. Tapi, sebagai tanda penyerahan kami, bolehkah kami mempersembahkan sebuah tarian adat? Mereka tak menyangka rakyat dusun yang mereka anggap lemah kini bangkit menjadi singa-singa penjaga tanah air. Penampilan dari Dusun Pakeron nomor undi 10, berikan tepuk tangan yang meriah. Dataran rendah yang dikelilingi gunung-gunung yang menjulang tinggi, terdapat sebuah dusun yang sejuk dan damai. Dusun itu bernama Dusun Pakeron. Matahari selalu menyapa dengan ramah, memeluk padi-padi yang menumbuh, seolah berbisik janji panen yang melimpah. Warga desa hidup dalam kesederhanaan, namun kebahagiaan selalu bersemi di hati mereka. Setiap pagi, sawah menjadi saksi bisu kerja keras, tawa, dan gotong royong. Mereka adalah petani, penjaga bumi yang hanya ingin hidup damai dan menikmati hasil keringat sendiri. Alhamdulillah, panen kali ini sungguh berkah. Semoga cukup untuk kita semua. Betul, Pak. Berkat kerja keras kita semua, sebentar lagi lumbung akan penuh. Semoga dengan hasil panen yang melimpah ini, warga kita tidak ada yang kelaparan lagi ya. Namun, seperti awan mendung yang tiba-tiba datang menutupi mentari, kedamaian itu pun goyah. Desas-desus tentang pasukan asing yang haus kekuasaan dan harta benda telah sampai di telinga mereka. Tak pernah mereka sangka akan secepat ini tiba di gerbang dusun untuk merampas hasil panen mereka. Kalian, ini tanah kami sekarang. Semua hasil panen ini milik kami. Siapa kalian? Apa maksud kalian datang kemari dan mengganggu ketentraman kami? Kami adalah penguasa dan kalian adalah budak-budak yang harus patuh. Serahkan semua hasil panen kalian dan jangan coba-coba melawan. Dan lihatlah, gadis-gadis kalian sungguh menarik. Mereka akan ikut kami. Jangan sentuh anak-anak kami. Kami tidak akan menyerahkan apapun. Ini tanah kami. Darah dan keringat kami tumpah di sini. Diam kau perempuan tua, atau kami akan membuatmu diam selamanya. Jeritan pilu dan tangis histeris menggema di Dusun Pakeron. Senapan-senapan yang dingin berhadapan dengan Arit dan Cangkul yang tak berdaya. Harga diri mereka diinjak-injak.
Hasil kerja keras mereka direnggut paksa, dan yang paling kejam, martabat perempuan-perempuan dusun mereka dilecehkan. Keputusasaan mulai merayapi hati para warga. Di tengah kekacauan yang mencekam, seorang pemuda melangkah masuk. Bima, putra dusun yang telah lama merantau mencari ilmu dan pengalaman di kota, kini tiba kembali di kampung halamannya. Hatinya merasa hancur karena melihat pemandangan di hadapannya. Dusun yang ia cintai, tempat ia dibesarkan, kini porak-poranda oleh tangan-tangan serakah. Hingga akhirnya amarah membakar dadanya. Apa yang terjadi di sini? Siapa lagi ini? Seorang pengganggu, menyingkir. Dasar bocah, ini bukan urusanmu. Ini urusanku, ini desaku. Kalian tidak punya hak untuk merampas dan menyakiti warga kami. Kau ingin mati, ha? Lebih baik mati terhormat daripada hidup berlutut. Tekad Bima menyulut kembali bara semangat yang sempat padam di hati warga. Namun ia tahu perlawanan frontal hanya akan berujung sia-sia. Ia harus cerdik, memanfaatkan kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian dari hidup mereka. Sebuah ide yang brilian pun akhirnya muncul di benaknya. Pak, Bu, kita punya jaranan kan? Kita gunakan itu untuk mengelabui mereka, biar mereka lengah, lalu kita serang. Jaran Kepang, itu ide yang gila, nak. Tapi bisa jadi ini harapan kita. Betul, komandan itu terlihat sombong. Pasti mudah dibujuk dengan hiburan. Tuan Komandan, kami menyerah. Kami akan memberikan semua panen kami, bahkan para gadis, untuk menghormati tamu agung. Kalian, baik, tapi jangan macam-macam ya. Prajurit, awasi mereka. Di bawah tatapan mata Komandan Vander yang penuh rasa ingin tahu, warga desa memulai pertunjukan Jaran Kepang. Gerakan kuda lumping yang energik, iringan musik gamelan yang menghentak, mulai menarik perhatian para penjajah. Mereka yang semula waspada, kini mulai larut dalam tontonan, lengah, dan bahkan mendekat untuk melihat lebih jelas. Saat para penjajah benar-benar terbuai dalam pertunjukan, saat itulah sinyal diberikan. Dari balik kerumunan penari, Bima mengangkat bambu runcing yang sudah ia persiapkan. Sebuah aba-aba yang jelas dan tak terlihat. Serentak, warga yang sudah mempersiapkan diri dengan arit, cakul, batu, dan bambu runcing melancarkan serangan kejutan. Sekarang, serang mereka!
Apa ini? Serang balik mereka sekarang! Pertempuran itu bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kecerdikan dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Strategi Jalan Kepang telah berhasil menciptakan kebingungan dan melumpuhkan pertahanan musuh. Satu persatu, prajurit penjajah mulai terdesak dan lari ketakutan. Mereka tak menyangka rakyat dusun yang mereka anggap lemah kini bangkit menjadi singa-singa penjaga tanah air. Sekarang, nyalah dari tanah kami. Jangan pernah kembali. Ini tidak akan berakhir di sini. Kami akan kembali. Jika kalian kembali, kami akan menyambut kalian dengan bambu runcing yang lebih tajam dan semangat yang takkan pernah padam. Kemenangan pun akhirnya diraih. Bukan dengan senjata modern, melainkan dengan persatuan, keberanian, kecerdikan, dan semangat yang pantang menyerah. Luka-luka memang ada, namun semangat mereka telah sembuh dan lebih kuat dari sebelumnya. Kau pahlawan kami, Nak. Kau telah menyelamatkan desa ini dengan akal cerdikmu. Kami bangga padamu, Nak Bima. Jalan Kepang kita telah mengusir penjajah. Terima kasih, Bima. Kau telah mengajari kami bahwa keberanian bisa datang dari mana saja. Bukan hanya aku, Pak, Bu, Laras. Ini adalah kemenangan kita semua. Kemenangan karena kita bersatu, karena kita berani mempertahankan apa yang menjadi hak kita, dan karena kita cerdik menggunakan apa yang kita miliki. Mulai hari itu juga, Dusun Pakeron bukan hanya dikenal dengan kesuburannya, tetapi juga akan keberanian dan kecerdikan warganya. Kisah perlawanan dengan kesenian Jalan Kepang dan bambu runcing akan diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada senjata, melainkan pada hati yang tak gentar, pada jiwa yang merdeka, dan akal yang tak terbatas. Akhirnya Dusun Pakeron kembali damai. Namun kali ini, kedamaian itu berbalut kebanggaan atas perjuangan yang telah mereka lalui bersama. Bapak, Ibu, dan Dewan Juri yang terhormat, sekian penampilan dari kami, kontingen Dusun Pakeron Sumberharum Tempuran Magelang. Semoga penampilan kami dapat memberikan inspirasi dan semangat juang yang tinggi. Terima kasih. Berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk Dusun Pakeron.